Di udara, sebuah benda yang dilepas akan jatuh hingga ke tanah. Tetapi, ketika dimasukkan ke air, sebagian benda malah diam atau terapung di permukaan air. Kapal-kapal raksasa yang terbuat dari baja juga dapat terapung di laut. Mengapa benda yang begitu berat bisa terapung? Apakah kamu pernah mencoba menenggelamkan sebuah bola pantai ke dalam air? Hal ini benar-benar sulit dilakukan karena gaya angkat ke atas yang sangat besar dari air yang bekerja pada bola. Gaya angkat ke atas dari fluida yang bekerja pada benda-benda yang ditenggelamkan disebut dengan gaya apung. Berapa besar gaya apung? Kita dapat menentukan besar gaya apung dengan menerapkan beberapa logika. Bayangkan sebuah bagian air seukuran bola pantai yang berada di bawah permukaan air, seperti gambar berikut. Oleh karena bagian ini berada dalam keseimbangan, maka harus ada gaya angkat ke atas yang menyeimbangkan gaya gravitasi ke bawah pada bagian tersebut. Gaya angkat ke atas ini adalah gaya apung, dan besarnya sama dengan berat bagian air itu. Gaya apung adalah gaya resultan dari semua gaya yang dikerjakan oleh fluida di sekeliling bagian-bagian tersebut. Sekarang bayangkan bahwa kita mengganti bagian air seukuran bola itu dengan bola sesungguhnya yang berukuran sama. Gaya resultan yang diberikan pada fluida di sekeliling bola adalah sama, terlepas dari apakah gaya itu bekerja pada bola pantai atau pada bagian air. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa besar gaya apung selalu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Archimedes. Dengan bola tersebut berada di air, maka gaya apungnya yang sama dengan berat bagian air seukuran bola lebih besar daripada berat bolanya. Oleh karena itu, ada gaya angkat neto ke atas yang sangat besar. Inilah sebabnya kita sangat sulit menenggelamkan bola pantai ke bawah air. Perhatikan bahwa prinsip Archimedes tidak berkaitan dengan bahan yang membentuk benda yang mengalami gaya apungnya. Komposisi benda bukan merupakan faktor dari gaya apung karena gaya apung ini dikerjakan oleh fluida. Untuk memahami asal-usul gaya apung, perhatikan sebuah kubus yang ditenggelamkan ke dalam cairan pada gambar berikut. Tekanan PB pada dasar kubus lebih besar daripada tekanan PA di atasnya. Selisihnya adalah ρ GH, di mana H adalah tinggi kubus dan ρ adalah massa jenis fluida. Tekanan di dasar kubus menyebabkan gaya angkat ke atas yang sama dengan PBA, di mana A adalah luas alasnya. Tekanan di atas kubus menyebabkan gaya ke bawah yang sama dengan PA kali A. Resultan dari kedua gaya ini adalah gaya apung B. Maka dapat dituliskan bahwa PBA min PAA atau dalam kurung PB min PA dikalikan A. Jika PB min PA adalah ρ fluida kali G kali H dan H kali A merupakan V, maka B sama dengan ρ fluida kali G kali V, di mana V adalah volume fluida yang dipindahkan oleh kubus. Karena hasil kali antara ρ fluida kali V sama dengan massa fluida yang dipindahkan oleh benda,
maka dapat juga dituliskan bahwa B sama dengan M kali G, di mana Mg adalah berat fluida yang dipindahkan oleh kubus. Hal ini sejalan dengan pernyataan awal kita tentang hukum Archimedes yang berdasarkan pada pembahasan tentang bola pantai tadi. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut dapat sepenuhnya tenggelam atau dapat mengapung. Pada kasus pertama, yaitu benda yang sepenuhnya tenggelam, ketika sebuah benda sepenuhnya ditenggelamkan ke dalam fluida dengan massa jenis rho fluida, maka besar gaya apung ke atas adalah B sama dengan rho fluida G V. Dengan V di sini merupakan sama dengan volume benda itu sendiri. Jika bendanya bermassa M dan massa jenisnya rho benda, maka gaya beratnya adalah Fg sama dengan M kali G sama dengan rho benda G V benda. Dan gaya netonya adalah B min Fg sama dengan rho fluida min rho benda G kali V benda. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida, maka gaya gravitasi yang arahnya ke bawah lebih kecil daripada gaya apungnya, dan benda akan bergerak dipercepat ke atas. Jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, maka gaya apung ke atas menjadi lebih kecil daripada gaya gravitasi, dan benda ini akan tenggelam. Jika massa jenis dari benda yang ditenggelamkan sama dengan massa jenis fluida, maka gaya neto pada benda sama dengan 0 dan benda tersebut tetap berada dalam keseimbangan. Jadi, arah gerak benda yang ditenggelamkan dalam fluida hanya ditentukan oleh massa jenis benda dan massa jenis fluida. Pada kasus 2, yaitu benda yang mengapung, perhatikan sebuah benda dengan volume V benda dan massa jenis rho benda kurang dari rho fluida di dalam keseimbangan statis yang mengapung pada permukaan fluida. Artinya, benda tersebut akan tenggelam sebagian. Dalam kasus ini, gaya apung ke atas diseimbangkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Jika V fluida adalah volume fluida yang dipindahkan oleh benda, atau volume ini sama dengan volume bagian benda yang berada di bawah permukaan fluida, besar gaya apungnya adalah B sama dengan rho fluida G V fluida. Oleh karena berat benda adalah Fg sama dengan Mg sama dengan rho benda G V benda, dan karena Fg sama dengan B, maka rho fluida G V fluida sama dengan rho benda G V benda, atau dapat dituliskan V fluida per V benda sama dengan rho fluida per rho benda. Persamaan ini menyatakan bahwa fraksi volume dari benda mengapung yang berada di bawah permukaan air sama dengan perbandingan dari massa jenis benda dengan massa jenis fluida.